Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mom semuanya, kembali lagi dengan aku Rizka tentang bersih-bersih rumah. Nah, hari ini aku mau beberes rumah lagi seperti biasanya. Ini aku mulai dari membersihkan area ruang tengah yang biasanya digunakan untuk bermain si kecil, kemudian untuk tiduran dan juga untuk nonton TV. Di area sini tuh biasanya si kecil main dan juga melakukan segala aktivitas seperti makan, terus kemudian tidur siang, dan lain-lain. Jadi aku mau bersihkan dulu karena kelihatan berantakan sekali. Ini si kecil habis bermain dan juga habis belajar, tapi sama anaknya belum dibersihkan. Karena dia pumpung lagi keluar ya, jadi aku bersihin aja biar sekalian bersih. Nah, ini aku mulai dari mengutin sampah-sampah plastik dan juga sampah-sampah untuk yang udah tidak digunakan seperti kertas, kemudian bekas makanan atau serpihan-serpihan gitu ya, supaya bersih dan juga rapi. Kemudian aku lanjut untuk nata-nata remote TV dan juga nata-nata untuk di bagian televisi ini juga sama terlihat kotor. Supaya bersih dan terlihat rapi, aku bersihkan juga sekaligus. Nah, ini setelah aku buang sampahnya, kemudian aku lanjut untuk membersihkan TV, dan ini untuk membersihkan TV-nya dan juga mejanya itu aku menggunakan tisu, nggak menggunakan lap seperti biasanya karena lap aku tuh lagi banyak yang kotor. Tapi terkadang aku juga pakai kemoceng kalau untuk membersihkan area TV. Tapi karena ini tadi berhubung ada tisu, jadi aku bersihnya pakai tisu aja. Nah, ini untuk botol minum itu udah pada habis, nanti tinggal direfill lagi karena si kecil itu biasanya kalau minum tinggal buka aja dari botol dan juga nggak ambilin minum lagi. Jadi sekali minum tuh dari botol, nanti kalau mau minum lagi ya ambil di botol itu lagi. Nah, lanjut ini aku bersihin dulu untuk area kasurnya, aku tebahin dulu biar serpihan-serpihannya itu turun dan juga biar bersih rapi gitu ya. Ini aku sediakan 2 untuk bantalnya agar kalau si kecil tidur siang itu bisa istirahat di sini. Nah, ini untuk tasnya aku simpan dulu di tempatnya, dan juga untuk pakaian-pakaian kotor aku masukkan di laundry bag gitu ya. Dan ini untuk kursi yang aku geser ini aku taruh di depannya mesin jahit, dan untuk kursi yang ada tangannya ini aku pindah ke sebelah tempat tidur biar lebih luas gitu ya untuk membersihkan dan juga terlihat lebih rapi. Dan untuk mainan si kecil tuh yang kompor-komporan itu aku taruh di atas kursi juga biar kelihatan rapi dan juga biar kelihatan bersih. Selanjutnya ini aku lanjut untuk nyapu-nyapu. Untuk nyapu-nyapunya tadi di kamar-kamar udah aku sapuin dulu ya. Kemudian ini untuk videonya aku sapu-sapu di luar aja, untuk di area ruang tamu dan juga di area ruang tengah. Nah, ini untuk di bawah tempat TV itu aku simpen untuk mainan si kecil karena mainan si kecil itu terlalu banyak ya menurut aku, dan itu aku belum juga untuk milah-milah mana yang dibutuhin sama si kecil dan mana yang enggak. Tapi kebanyakan juga sama si kecil itu selalu digunakan untuk bermain, dan itu hampir semua ya. Untuk mainannya sih bermacam-macam. Misalkan hari ini mau make up-an, besok itu mau masak-masakan, itu semua udah aku jadiin satu di bawah tempat TV. Kalau dulu di rumah yang satunya itu aku menggunakan wadah untuk
mainan, ini tuh sekarang aku juga tetap menggunakan wadah untuk mainan, cuma nggak cukup ya mam, jadi aku simpennya di bawah situ aja. Nah, nanti atau kapan lah aku beliin untuk lemari yang khusus buat mainannya si kecil supaya nggak berantakan dan juga supaya tertata rapi semua biar terlihat bersih gitu ya kalau untuk dimasukkan ke dalam lemari. Nah, kalau biasa seperti itu aku masukin tas dulu untuk sementara, meskipun kelihatannya nggak rapi tapi tetap kelihatan bersih. Dan aku mau sapa mam, ini gimana hari ini untuk kabarnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Nah, ini aku lanjut untuk sapu-sapu di area ruang tamu, karena di area ruang tengah itu juga sudah selesai aku sapu-sapu. Nah, ini aku untuk nyapunya aku terusin dari belakang ke depan karena menurut aku satu pintu itu udah cukup ya untuk mengeluarkan debu-debu yang ada di dalam rumah. Biasanya sih kadang aku bagi 3, ruang tengah, ruang tamu sama belakang, tapi kali ini aku mau jadikan satu aja dari belakang sampai ke ruang tamu. Untuk hari ini paginya tuh bener-bener dingin banget dari biasanya. Tapi kalau untuk siangnya sih lumayan hangat dan juga lumayan panas. Termasuk juga di jam-jam yang seperti ini. Ini tuh jam sekitar jam setengah 1. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget beberes rumah dan juga pengen sapu-sapu. Jadi akhirnya aku beberes rumah aja untuk hari ini. Meskipun di luar panas, di dalam tetap dingin ya mam. Dan untuk siang-siang ini tuh aku memilih untuk menyapu dan juga mengepel karena untuk debunya udah banyak banget. Kemudian sekalian aja karena aku juga cari keringat, jadi sekalian aja beberes rumah, menyapu dan juga mengepel. Untuk hari ini aku tuh nggak masak ya karena nasi aku masih ada dan nasi sisa kemarin itu aku tadi masak untuk nasi goreng. Jadi hari ini aku nggak masak dulu. Nanti misal mau makan untuk siang atau sorenya kita bisa beli gitu ya. Jadi hari ini aku fokus untuk beberes rumah aja. Dan untuk cucian aku kemarin udah mulai numpuk, tapi aku belum sempat eksekusi. Jadi ini aku duluin untuk nyapu-nyapu dan juga ngepel karena udah greasy banget ya. Untuk kaki aku tuh rasanya bener-bener kotor dan aku ada semangat gitu ya untuk beberes rumah. Nah, ini aku sapu-sapu dulu untuk bagian depan rumah karena ini kan jalan gitu ya. Untuk masuk ke dalam rumah kan harus melewati di depan ini. Jadi aku udah spend dulu untuk sampah-sampah dan juga untuk debunya. Kemudian untuk geser kawatnya aku simpan lagi di situ. Nah, ini selanjutnya aku mau buang-buangin dulu, kemudian aku mau lanjut untuk ngepel. Nah, ini nih, kemarin yang baru aku unboxing, ini udah aku mau praktekkan dan mau aku gunakan. Nah, ini tadi tuh nggak tahu kenapa ya, ternyata terpotong untuk videonya. Nah, ini aku cepetin aja untuk meres-meresnya karena ya emang gitu-gitu aja. Nah, kemudian ini aku lanjut untuk ngepel. Untuk ngepelnya juga sama ya, aku dari belakang ke depan supaya cepet, aku pakai satu pintu aja. Dan ini untuk review pel-pelannya tuh enak banget. Saat digunakan tuh tinggi gitu ya untuk tiangnya, dan untuk pel-pelannya juga sedikit berat, nggak seperti yang aku
punya dulu ya. Sebenarnya kemarin tuh aku mau pakai yang lama, cuma kata suami aku nanti daripada bungkuk-bungkuk untuk ngepelnya lebih baik pakai yang baru aja, karena yang baru kan juga enak ya, lebih tinggi gitu untuk tiangnya. Jadi aku ya udahlah, sekalian aja aku pakai, juga mau nggak dipakai mau dibuat apa gitu ya. Akhirnya ya udahlah aku pakai, untuk yang lama nanti bisa aku gunakan untuk gantian gitu ya. Nah, aku suka kalau ngepel menggunakan pel-pelan baru ini karena tuh tinggi banget kan ya, Mam. Meskipun nggak setinggi aku, tapi setidaknya dia itu nggak terlalu membungkuk kalau menggunakannya. Nah, ini aku pelin semua mulai dari belakang sampai ke depan. Dan ini kalau ngepel gitu ya, rasanya itu dingin untuk rumah, jadi aku tuh seneng. Selain mudah dan ringan, menggunakan pel-pelan seperti ini tuh juga praktis ya. Aku udah beli 2 untuk pel-pelan seperti ini, tapi yang 2 udah pada rusak. Jadi aku kemarin unboxing aja, cari pel-pelan yang bener-bener kokoh dan kuat, tapi yang hampir sama seperti pel-pelan yang aku punya yang udah lama itu. Nah, ini aku lanjut untuk ngepel di ruang tamu. Ini harus wajib bersih karena biasanya tuh ada tamu yang mendadak ataupun yang gak mendadak gitu ya. Itu yang penting bersih untuk rumahnya. Nah, kemudian aku lanjut untuk ngepel di teras. Di teras ini untuk debunya itu paling rawan dan paling banyak banget daripada di dalam rumah, karena ini angin-angin. Untuk cuacanya, kadang tuh di teras itu lebih kotor daripada di dalam. Biasanya juga ada sampah-sampah juga. Dan ini untuk airnya aku udah ganti berkali-kali ya, cuma gak aku record karena yang aku record cuma ngepel-ngepel sama sapu-sapu aja. Nah, ini aku ngaca-ngaca dulu seperti biasa. Kalau di depan tuh enak ya kalau dibuat ngaca-ngaca gitu, meskipun sambil beberes, karena mungkin kacanya yang lebar jadi enak gitu ya untuk dibuat ngaca. Biasanya tuh anak aku juga kalau main itu ngaca-ngaca dulu gitu di kaca besar ya. Jadi kacanya itu multifungsi, nggak hanya untuk jendela aja. Nah, gak kerasa ya, Mam, tiba-tiba udah selesai aja untuk beberes siang hari ini. Aku udah selesai untuk beresin rumah, dan ternyata juga gak kerasa videonya udah cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah setia menonton. Yang belum subscribe boleh silakan di subscribe. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.